Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh beristirahat dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mengucap syukur pada pagi hari ini bersama-sama bersuka cita kita karena Gekindo Jogja boleh berulang tahun yang ke-23, tepatnya tanggal 15 September 2002. Gekindo lahir di kota Jogja ini untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat gereja Tuhan. Dan pada pagi hari ini, di dalam ibadah kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Yesaya 60 ayat 1, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi berdirinya Gekindo Jogja di tengah-tengah kota Jogja ini. Dan dengan ayat ini, gerak langkah Gekindo Jogja itu ditetapkan. Bahwa Gekindo Jogja semua yang adalah jemaat maupun simpatisan, jemaat yang ada di kota Jogja, jemaat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, negara yang kita cintai ini, diamanatkan oleh Tuhan untuk bangkit, untuk menjadi terang. Apapun situasi kehidupan kita adalah orang-orang yang bangkit karena kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Apapun situasi kehidupan kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Karena terangmu telah datang, firman Tuhan katakan. Dan karena terang itu ada di dalam hidup kita. Karena kita kenal Yesus dan Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus harus kita nampakkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca selengkapnya Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketujuh yang merupakan landasan bagi Gekindo Jogja di dalam pelayanan dan persekutuannya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Saya minta Shine untuk bisa memimpin pembacaan ini untuk kita. Baik, saya akan memimpin pembacaan ayat Alkitab ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Bangkitlah, jadilah teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Pandanglah dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anak laki-lakimu akan datang dari jauh. Dan anak-anak perempuanmu akan diasuh di samping mereka. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri. Hatimu akan menjadi kagum dan dibesarkan karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Boleh dikataskan dikit? Ya. Sejumlah besar unta akan memenuhi kediamanmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Semuanya itu akan datang dari Sheba. Mereka akan memberikan emas dan kemenyan. Dan mereka akan menunjukkan pujian bagi Yahweh. Semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mezbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Amin. Puji nama Tuhan.
Mari kita akan mempersiapkan diri, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari NKB 120, Tiada Lain Landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Janjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Setiap ranting padaku tidak menghasilkan buah, diangkatnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dibersihkannya, supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kula pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu dan menjadi kering. Lalu mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sapalah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dari perenungan kita pada pagi hari ini ya, adalah gereja yang melekat kepada Tuhan. Ya, kita jeda dulu pembahasan kita mengenai karakter kasih di hari yang spesial ini, yang istimewa ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. 23 tahun Gekindo boleh hadir dan melayani di kota Jogja ini, dan puji Tuhan sejak COVID ya, kita boleh melayani lebih banyak jiwa lagi, tidak hanya di kota Jogja, tetapi kita bisa melayani sampai ke belahan-belahan berbagai tempat di seluruh penjuru Nusantara ini. Bahkan atas kemurahan Tuhan, pelayanan dari Gekindo Jogja juga boleh sampai ke ujung-ujung bumi. Firman Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah yang senantiasa menjadi doa dan menjadi beban pelayanan dari Gekindo Jogja, bahwa firman Tuhan harus disebarkan seperti kata firman Tuhan, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Gekindo Jogja hadir bukan hanya untuk kota Jogja, tetapi untuk ujung-ujung bumi. Memang kalau kita mengingat COVID, masa-masa pandemi itu adalah masa yang mengerikan untuk seluruh dunia ini. Tetapi dengan adanya pandemi ini, Tuhan melebarkan pelayanan kita. Jadi kiranya setiap kita, jemaat Gekindo maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh kami layani via online, via YouTube, tidak terikat dengan situasi yang negatif. Pandemi itu situasi yang sangat negatif. Tapi lihatlah bahwa Tuhan yang bertahta di sorga itu, kuasanya itu tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Walau pandemi melanda, tetapi Tuhan melebarkan pelayanan kita. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, situasi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, jangan kita pandang secara negatif, karena yang negatif Tuhan bisa pakai supaya saudara dan saya, kita, anak-anak Tuhan ini menjadi semakin luar biasa dipakai Tuhan. Jika ada satu jendela tertutup, ada banyak pintu yang akan Tuhan bukakan. Maka seperti nats pembimbing yang kita baca tadi, bangkitlah menjadi teranglah. Teruslah kita harus bangkit, teruslah kita menjadi terang.
Dan supaya kita bisa bangkit dan terus boleh menjadi terang, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus pelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kendor. Jangan kendor. Apa-apa yang kita lihat di dalam dunia ini, langsung kita harus arahkan mata kita kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari kebenaran Tuhan. Karena dunia ini sekarang sedang dilanda kegelapan. Dengan segala peristiwa yang kita boleh saksikan dan yang boleh kita alami. Baik di negara kita maupun di seluruh dunia ini. Kegelapan sedang melanda. Tetapi terang Tuhan ada atas kita. Ada atas saudara dan saya. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan arus kekacauan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kedudukan Kristus di dalam gereja. Berdasarkan Kolose 1 ayat 15-18. Firman Tuhan mengatakan, Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, sebab oleh Dia segala sesuatu diciptakan, baik yang di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tahta-tahta atau kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena Dia. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang permulaan, yang sulung bangkit dari kematian, sehingga Dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Gereja Tuhan tidak boleh lupa kedudukan Kristus di dalam gereja. Kedudukan Kristus adalah kepala bagi jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Jadi, karena Kristus adalah kepala, Dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Gereja harus mengutamakan Kristus dalam segala sesuatu. Jemaat harus mengutamakan Kristus di dalam segala sesuatu. Saudara dan saya, kita semua harus mengutamakan Kristus dalam segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan harus selaras dengan pikiran Kristus. Apa yang kita buat harus mencerminkan perbuatan Kristus. Apa yang kita katakan harus mencerminkan perkataan Kristus. Pendapat-pendapat kita, wawasan kita, cara kita memandang dunia ini, cara kita memandang diri kita, memandang pekerjaan kita, memandang lingkungan kita, itu harus berdasar kepada Kristus. Kristus itu menjadi tempat kita berpijak. Itu standing ground kita, dasar kita berpijak. Dan kekuatan kita di dalam bergerak dan menjalani kehidupan. Jadi kalau orang Kristen itu ditanya, menurut kamu, apa pendapat kamu
mengenai korupsi, mengenai aborsi, mengenai terlibat dengan kuasa gelap, mengenai pengobatan alternatif, mengenai mencari teman hidup, mengenai pekerjaan, dan sebagainya. Kalau ditanyakan kepada orang Kristen, saudara dan saya harus kembali kepada Kristus. Tuhan Yesus ajarkan apa? Kembali kepada Alkitab. Alkitab bilang apa? Jangan karang-karang sendiri. Jangan ikut hikmat duniawi. Jangan pikir dengan kebijaksanaan sendiri. Tetapi harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Saudara berkonflik dengan sesama, langsung kembali firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Di dalam firman Tuhan, Tuhan bilang apa mengenai konflik yang sedang saya alami ini? Saudara mengalami kesakitan, kelemahan tubuh, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa mengenai kesakitan, mengenai permasalahan, mengenai kesusahan, mengenai pergumulan yang sedang saya alami saat ini. Jangan hidup dengan perasaan. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan pemberitaan kita juga adalah firman Tuhan. Bukan yang lain-lain. Bukan kemegahan kita. Bukan keberhasilan kita. Bukan kekuatan kita. Bukan nama baik kita. Tetapi hanya Kristus. Dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Saya mau kasih contoh, saudara. Satu contoh lagi. Contohnya adalah janji nikah. Janji nikah yang diucapkan ya, antara seorang pria dengan seorang wanita yang menikah di gereja. Itu janji nikah itu formulasinya sudah ada. Baik pria maupun wanita itu, dia akan mengucapkan begini. Di hadapan Yesus Kristus, kepala gereja, dan di hadapan jemaatnya, saya mengambil atau menerima engkau nama sebagai suami atau sebagai istriku nama. Ini formulasi yang sudah ditetapkan oleh gereja. Ya. Awalnya, kalimat awalnya adalah apa? Di hadapan Yesus Kristus kepala gereja dan di hadapan jemaat. Artinya, orang yang menikah itu, ya, dia bukan menikah itu cuman mereka berdua saja, atau keluarga masing-masing. Begitu ya. Tapi orang yang menikah itu, dia mengucapkan janji nikah itu di hadapan Yesus Kristus kepala gereja. Artinya, pernikahan mereka itu, mereka berdua ini, ada di dalamnya itu hadir siapa? Yesus Kristus. Jadi setelah janji nikah ini diucapkan, setelah pemberkatan nikah itu dilakukan, mereka memasuki kehidupan rumah tangganya itu harus dipimpin oleh Yesus Kristus. Itu rumah tangga Kristen. Jadi ada tren orang bikin janji nikahnya sendiri. Pasangan kemudian silakan bikin janji nikah sendiri. Kedengarannya manis dan bisa kata-kata begitu romantis. Iya kan? Bahwa mereka saling berjanji antara pria dan wanita ini. Tetapi Yesus Kristus adalah kepala gereja.
Janji nikah harus didasarkan dan disaksikan oleh Yesus Kristus. Harus ada Yesus Kristus di situ. Kenapa? Karena janji nikah yang diucapkan di hadapan Yesus Kristus, kepala gereja, itu janji nikah yang mempunyai dasar yang kuat. Itu janji nikah yang mempunyai tali yang kuat sehingga pernikahan, kehidupan rumah tangga itu menjadi kuat. Ada dasarnya. Jadi tidak sembarang. Inilah mencerminkan betapa Yesus Kristus kepala gereja. Yesus Kristus itu kepala gereja. Dan dia harus menjadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Menjadi kehidupan kita. Menjadi gerak langkah kita. Menjadi our standing ground. Menjadi tempat kita berpijak, dasar kita. Tidak boleh keluar dari yang lain. Tidak boleh keluar dari Yesus Kristus. Hidup kita akan kacau, berantakan kalau kita keluar dari Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak ada di dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam hidup pribadi, dalam gereja, Yesus Kristus harus ada di dalamnya. Dan kita semua, mulai dari diri kita pribadi, keluarga, dan kehidupan bergereja kita, itu kita pertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus. Maka kita, seperti tema kita pada pagi hari ini adalah gereja harus melekat kepada Kristus. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 15 yang kita baca tadi, ada 3 poin untuk kita renungkan. Yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari Yohanes 15. Perihal gereja yang melekat kepada Kristus. Yang pertama, Kristus adalah sumber kehidupan kita. Kristus ingin kita melekat kepadanya dan menerima pertumbuhan kita darinya. Kristus adalah sumber kehidupan kita. Dan dia ingin kita melekat kepadanya dan kita menerima pertumbuhan kita dari Kristus. Ayat 1 dan 4 Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya. Kamu harus tinggal di dalam aku supaya kamu bisa berbuah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kekristenan, apa artinya kekristenan? Kekristenan artinya tinggal di dalam Kristus. Kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama. Ada yang mengatakan kekristenan itu bukan agama. Saya mau katakan kekristenan itu lebih tinggi daripada agama. Kekristenan itu tinggal di dalam Kristus. Bukan melakukan banyak kegiatan agama. Bukan. Agama-agama dunia akan mengharuskan saudara untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sibuk dengan ritual-ritual. Dalam 1 tahun ada berbagai kegiatan keagamaan yang harus dilakukan. Kekristenan tidak seperti itu. Jadi saudara,
Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sibuk sekali dengan berbagai kegiatan gereja. Kita sibuk sekali dengan banyak kegiatan gereja, dengan banyak kegiatan keagamaan. Tapi kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita bukan orang Kristen. Yang KTP-nya cuma yang Kristen cuma KTP-nya. Tapi kita bukan orang Kristen. Kekristenan itu bukan mematuhi banyak aturan keagamaan. Agama-agama dunia akan memberikan kepada saudara banyak aturan. Dan aturan-aturan itu akan mengikat saudara. Aturan-aturan itu akan memperbudak saudara. Kalau saudara hanya menjadi orang Kristen yang taat dengan aturan-aturan keagamaan. Saudara taat berdoa, saudara taat ke gereja, saudara taat ngasih persembahan, saudara taat ngasih perpuluhan. Tetapi saudara tidak tinggal di dalam Kristus. Saudara bukan orang Kristen. Yang Kristen cuman KTP-nya. Itulah sebabnya saya katakan kekristenan itu melampaui agama. Melakukan kegiatan keagamaan, melakukan kegiatan rohani, melakukan banyak pelayanan, tidak salah. Menaati banyak aturan, tidak salah. Saudara memaksa atau saudara berpuasa, itu bagus. Saudara mendisiplinkan diri untuk berpuasa. Saudara mendisiplinkan diri untuk saya harus berdoa pada jam sekian. Saya harus baca firman pada jam sekian. Itu tidak salah, itu bagus. Saudara banyak ikut program kegiatan gereja, itu tidak salah, itu bagus. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Pertama, mengapa saudara melakukannya? Mengapa saudara banyak mengikuti kegiatan gereja? Mengapa saudara banyak melakukan kegiatan keagamaan? Mengapa sebagai orang Kristen Anda begitu taat? Setiap malam bikin mesbah keluarga. Setiap hari Senin berpuasa. Walau saudara tidak punya uang, sudah menipis pun saudara yakin dengan iman. Saudara ngasih persepuluhan. Tuhan harus didahulukan, saya belakangan. Itu bagus. Tetapi pertanyaannya, mengapa saudara melakukannya? Kita mesti melakukannya oleh karena kita mengasihi Tuhan. Berpuasalah, bersaat teduhlah, beri persembahan, ikut pelayanan, disiplin kehidupan rohani. Karena saya mengasihi Kristus. Saya mengasihi Kristus. Jangan saudara ikut aturan keagamaan dengan pikiran supaya saya masuk surga. Supaya Tuhan Yesus senang dengan saya. Kalau Tuhan lihat saya baik, Tuhan lihat saya rajin, mudah-mudahan Tuhan senang dengan saya. Tuhan jatuh sayang kepada saya. Saudara, kalau saudara mindsetnya masih seperti itu, saudara bukan orang Kristen. Saudara belum tinggal di dalam Kristus. Mindset seperti itu adalah mindset atau cara berpikir orang yang dikuasai oleh agama-agama dunia. Tetapi saudara, orang Kristen
adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Orang yang mengalami kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang yang memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Apakah saudara sudah memiliki Kristus di dalam hatimu, di dalam hidupmu? Dan apakah saudara dimiliki oleh Kristus? Atau saudara masih dimiliki oleh dunia ini? Itu pertanyaannya. Kalau saudara memiliki Kristus di dalam hidupmu, dunia ini mau bola-balik ya. Dunia ini mau terbolak-balik. Saudara tenang. Karena saudara memiliki Kristus yang bisa meredakan badai. Air saja takut tunduk kepada Yesus. Angin tunduk kepada Yesus. Kalau saudara memiliki Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan. Apakah saudara dimiliki oleh Kristus? Atau saudara masih dimiliki oleh dunia ini? Dimiliki oleh kepahitan, dimiliki oleh kekhawatiran, dimiliki oleh hidup tanpa pengharapan, dimiliki dengan rasa pesimis. Ini makin hari ini akan makin kacau, tidak ada harapan. Kalau saudara dimiliki oleh Kristus, saudara, itu hidup yang luar biasa indah. Saudara ada di dalam penjagaan Tuhan. Saudara ada dalam pemeliharaan Bapa Sorgawi. Tuhan semesta alam ini adalah Bapamu. Adalah Bapamu. Maka semua kebaikan sorga, semua harta sorga dari perbendaharaan sorga, itu adalah milik saudara. Oleh karena Kristus. Kekristenan adalah tinggal di dalam Kristus. Apa yang ada di dalam kekristenan? 1. Pembaharuan manusia batin. Efesus 4, 22, 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ini kekristenan, saudara. Inilah orang yang tinggal di dalam Kristus. Inilah orang Kristen. Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kekristenan tidak membuat saudara dan saya menjadi orang kaya. Kekristenan tidak membuat saudara dan saya selalu menjadi orang sukses. Kekristenan tidak membuat saudara dan saya menjadi orang yang sehat, tidak akan pernah sakit. Tetapi kekristenan, orang yang tinggal di dalam Kristus, itu dia dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam roh dan jiwanya. Mengalami pembaharuan. Kalau orang dunia memandang kekristenan itu agama yang sulit dan tidak menarik. Kenapa? Karena orang dunia pengen kaya, pengen senang, pengen berhasil, pengen sehat, pengen sukses, pengen ternama. Di dalam kekristenan tidak ada. Bukan itu yang pertama-tama. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian dia meninggalkan kekristenan, sesungguhnya selama ini dia itu belum Kristen. Begitu, saudara. Jadi jangan heran. Anak pendeta sekalipun
anak rohaniwan sekalipun, anak majelis sekalipun. Ada seorang artis yang legend lah di negara kita ini. Orang tuanya itu adalah hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia meninggalkan Kristus. Jadi pertanyaan untuk kita, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita bergereja? Sudah berapa lama? Apakah kita sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran kita? Orang yang tinggal di dalam Kristus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Yang kedua, orang yang tinggal di dalam Kristus menghasilkan karakter ilahi. Galatia 5, 22, 23b. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini karakter ilahi. Atau bahasa Alkitab adalah buah roh. Ya, ini karakter ilahi. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, kita harus semakin mengasihi, semakin memiliki sukacita. Sedih sekali kita jadi orang Kristen tapi tidak punya sukacita. Ya udahlah, pokoknya ya dia begitu, saya begini, ya udah jalani sajalah. Kita ndak usah bersinggungan, kita ndak usah berhubungan, nggak usah berelasi. Ya, you do you gitu ya. Ya kamu aja lah. Ya kamu mau apa ya terserah kamu. Saya dengan saya mau apa ya terserah saya. Kita nggak usah saling merecokin gitu. Itu bukan kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita tuh ada sukacita. Itu bukan kehendak Tuhan. Orang Kristen tuh hidup nggak ada sukacita. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup seperti itu, kita tuh hidup di luar kehendak Tuhan. Nggak punya damai sejahtera, nggak sabar, tidak murah hati, tidak baik, tidak setia, tidak lemah lembut, tidak menguasai diri. Itu kita tidak punya karakter ilahi. Berarti apa? Kita itu belum hidup di dalam Kristus. Tapi orang yang hidup di dalam Kristus, dia menghasilkan karakter ilahi. Yang ketiga adalah menjadi berkat. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang hidup di dalam Kristus itu, dia bisa menjadi berkat. Dan ketika kita menjadi berkat, ketika kita menjadi terang, terang kita bercahaya di hadapan manusia, orang melihat perbuatan kita yang baik, orang mengecap perbuatan kita yang baik, orang merasakan perbuatan kita yang baik, kita memberkati dia, maka apa? Orang itu memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini intisari. Intisari hidup di dalam Kristus ini seperti ini. Orang Kristen itu pertama-tama dia mengalami pembaruan manusia batinnya. Kedua, dia menghasilkan karakter ilahi. Dan yang ketiga, dia menjadi berkat. Ini orang Kristen. Seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup melekat kepada Kristus, gereja yang melekat kepada Kristus, itu akan mengalami pembersihan-pembersihan. Tuhan akan melakukan pembersihan-pembersihan dalam hidup kita agar kita menjadi lebih produktif. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah,
diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Ketika saya masih SMA, di rumah kami itu ada pohon anggur. Ada pohon anggur. Ketika buah pertama sudah muncul, maka semua daun akan dipangkas. Sampai itu pohon gundul. Hasilnya adalah apa? Dia menghasilkan lebih banyak buah. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu akan dibersihkan. Pasti akan dibersihkan. Tuhan akan berperkara dalam hidup saudara dan saya untuk membersihkan kita. Dan tujuan pembersihan kita adalah pengudusan kita. Bukan karena Tuhan benci. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi Tuhan mau kita next level. Kita ke tahap selanjutnya. Naik kelas. Naik kelasnya apa? Pengudusan. Ketika saudara misalnya bermasalah dengan orang. Atau bermasalah dengan sesuatu. Mengalami konflik. Coba pikir. Pikir baik-baik. Itu adalah pembersihan yang Tuhan buat, Tuhan izinkan untuk kita. Supaya apa? Mungkin. Supaya Tuhan mau ambil saya punya kesombongan. Ketika saya sebagai anak yang tertua misalnya. Atau orang yang lebih tua, umur sudah banyak. Diajari oleh anak yang lebih muda, oleh orang yang lebih muda. Ditegur oleh orang yang lebih muda. Kita orang tua ini kan apa? Kita punya kesombongan itu apa? Kita sudah banyak makan asam dan garam, nah, begitu kan? Umur saya 2 kali lipat umur kamu, kamu siapa? Ketika yang muda menegur kita, ketika yang muda mengajari kita, ketika kita yang tua harus melayani yang muda. Bisa jadi itu adalah pembersihan Tuhan. Tuhan mau ambil apa? Kita punya kesombongan. Ini tidak boleh ada di dalam dirimu ya. Saya lihat kau masih punya pride. Masih kesombongan. Saya mau ambil ini. Saya akan suruh ini orang muda tegur kau. Karena kau sombong. Ketika sorry saudara, ini ada. Ya. Ketika saudara mengizinkan, ya Tuhan mengizinkan, saudara harus mengeluarkan uang. Bahkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Itu adalah pembersihan yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau ajar apa? Kau mau percaya kepada pemeliharaan saya? Atau kau mau percaya kepada uangmu? Kau mau percaya kepada saya? Atau kau mau ragu-ragu? Tuhan ingin membersihkan saudara dari keraguan-raguan. Tuhan ingin membersihkan saudara dari kemarahan. Tuhan mau membersihkan saudara dari rasa bersalah. Tuhan mau membersihkan saudara dari nafsu.
Tuhan mau membersihkan saudara dari hidup tidak beriman. Kalau kita punya segala sesuatu dan kita nyaman di situ, Tuhan akan ambil. Tuhan akan ambil supaya apa? Supaya kita nyamannya dengan Tuhan. Kalau kita punya aset begitu banyak dan kita nyaman, aman dengan aset-aset kita, dengan keberhasilan kita, Tuhan akan ambil. Supaya kita nyaman dengan Tuhan, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan akan izinkan. Tuhan akan izinkan dan itu semua adalah untuk pengudusan kita. Minggu ini seluruh dunia digegerkan dengan ditembaknya seorang politisi muda, seorang anak Tuhan yang luar biasa bernama Charlie Kirk. Saudara bisa membuka di Google atau di media sosial dan saudara bisa lihat mengenai beliau, begitu luar biasa, begitu beraninya dia di dalam bersaksi tentang Kristus. Dan dia tanggal 10 September 2025 kemarin, dia ditembak dan dia meninggal dunia. Ini satu kalimat yang beliau ucapkan dan saya kutip. Beliau mengatakan begini, gereja bukanlah tempat kemana Anda pergi untuk mendapatkan afirmasi. Afirmasi itu penegasan ya. Wah, kau hebat, kau luar biasa, kau spesial. Ya. Gereja adalah tempat kemana Anda pergi untuk diselamatkan dan dikoreksi. Gereja bukan tempat di mana Anda diberitahu bahwa gaya hidup Anda adalah yang terhebat. Anda pergi ke sana untuk diingatkan bahwa Anda memerlukan juru selamat dan hidup Anda belakangan ini tidak benar. Apa motivasi kita bergereja? Apa yang membuat kita senang bergereja? Apa yang membuat kita ke gereja? Charlie Kirk mengatakan, Anda pergi ke gereja untuk diingatkan bahwa Anda perlu juru selamat. Dan hidup Anda belakangan ini tidak benar. Hidup Anda harus dibereskan. Kamu harus dibereskan. Kamu perlu Yesus. Kamu harus dibersihkan. Hidup kamu yang gak benar itu harus dibersihkan. Seperti ranting-ranting dari pokok anggur. Ranting-ranting itu harus dipangkas. Tidak enak, saudara. Tapi saudara dan saya, kalau kita mau berbuah, ya, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, kita harus buka hati Tuhan, bersihkan saya. Harus rendah hati, terima ini pembersihan dalam hidup saya. Tuhan mau bersihkan saya, supaya saya dikuduskan. 2 Timotius 2 ayat 21. Oleh karena itu, apabila seorang menyucikan diri dari semua itu, ia akan menjadi sebuah bejana yang berharga dan dikuduskan, dan berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan baik yang telah dipersiapkan. Saudara, Tuhan mempunyai rancangan-rancangan pekerjaan-pekerjaan baik. Proyek baik untuk saudara, untuk setiap saudara. Ada itu Tuhan sudah siapkan. Tetapi untuk setiap pekerjaan baik itu, ya, saudara dan saya harus dikuduskan. Saudara dan saya harus menjadi bejana yang berharga, yang dikuduskan, yang berguna bagi majikannya.
Saudara dan saya harus menerima pembersihan, pendisiplinan dari Tuhan. Saudara dan saya harus berguna bagi Tuhan. Karena pekerjaan baik itu sudah disiapkan Tuhan. Jangan anggap hidupmu itu biasa-biasa saja, tidak. Saudara, Tuhan punya proyek sorgawi yang Tuhan mau saudara kerjakan. Saudara berharga bagi kerajaan sorga. Dan untuk itu, saudara harus dibersihkan, dikuduskan, didisiplinkan. Ya. Anak-anak saya bekerja di sebuah perusahaan AI. Di perusahaan itu, jadi ada proyek-proyek. Jadi sistemnya bukan gaji tetap bulanan gitu ya. Untuk setiap proyek yang kamu ambil, kamu dapat gaji di situ. Nanti kalau proyek ini sudah selesai, kamu bisa ambil proyek yang lain. Atau kamu sedang ambil proyek A, kamu bisa ambil proyek B. Dari situ kamu digaji. Tetapi untuk mengambil proyek itu ada namanya assessment test. Ada ujian, ada tes yang harus kamu ambil. Bisa nggak kamu ngambil proyek itu? Proyeknya ada, gajinya ada di proyek itu. Tapi untuk kamu bisa ngambil proyek itu, kamu harus menjalani tes. Kira-kira seperti itu, saudara, hidup kita ini. Ya. Sudah ada proyek buat kita yang Tuhan siapkan. Sudah ada pekerjaan baik untuk saudara dan saya yang Tuhan sudah siapkan. Tapi untuk kamu bisa melakukannya, Tuhan mau kamu dites, kamu didisiplinkan. Ini ada proyek besar, tapi kalau kamu masih simpan rakus, ya, simpan tamak di dalam hatimu, nggak bisa kamu ambil ini. Nanti kamu jatuh ke dalam dosa. Jadilah bejana yang berharga, yang dikuduskan, dan berguna bagi majikan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berguna buat Tuhan. Saya mau berguna untuk Tuhan. Saya siap berguna untuk Tuhan. Saya siap didisiplinkan, saya siap dibersihkan. Karena saya mau berguna untuk Tuhan, untuk kerajaan sorga. Kalau saudara punya sikap seperti itu, bahkan dalam kekeringan pun kita akan tetap dapat berbuah. Bahkan di tengah-tengah masalah hidup pun kita akan tetap berbuah. Kita bisa tetap menjadi berkat. Walaupun saudara bokek, saudara tetap bisa menjadi berkat. Ini gambarnya mungkin agak sedikit kurang jelas. Yang saudara lihat adalah satu pohon tomat. Pohon tomat dengan 3 buah. Ada 3 biji buahnya di situ. Yang jelas saudara lihat di belakangnya itu adalah apa? Batu karang. Jadi pohon tomat ini, saudara, dia tumbuh di tengah batu pasir dan batu karang. Tidak ada tanah subur. Tetapi dia berbuah. Dia tidak cuma sekedar hidup. Dia tidak cuma sekedar eksis. Saya ada loh di sini gitu. Tapi dia berbuah. Ini pohon tomat. Dia muncul di tengah-tengah batu karang dan dia berbuah. Jadi Bapak Ibu, bukan masalah di mana tanahnya. Bukan masalah di mana dia ditempatkan. Bukan masalah lingkungan saudara dan saya. Bukan masalah dari mana kita berasal. Keluarga kita seperti apa? Teman-teman kita seperti apa? Lingkungan kita seperti apa?
Bukan. Tetapi kita berpijaknya pada apa? Si tomat ini di tengah-tengah batu karang. Batu karang itu tidak ada nutrisinya sama sekali, batu. Tidak ada kehidupan batu karang itu. Tetapi permasalahan tomat ini adalah apa? Akarnya itu kemana? Ya, akarnya itu kemana? Yang kita lihat adalah batu karang, tapi akar tomat ini dia curam ke dalam. Dia dorong dirinya ke dalam untuk mencari air, mencari nutrisi. Karena itu jauh menusuk ke dalam, lebih dalam daripada si batu karang ini. Maka dia bukan hanya sekedar eksis, tumbuh, tetapi dia berbuah. Sama saudara dengan hidup kita. Banyak orang tuh hidupnya miserable gitu ya, merasa susah, susah hati, bergumul terus. Karena apa? Karena yang dilihat batu karang. Nah, ini tidak bisa. Tapi kalau kita mau seperti tomat ini ya, dia hujamkan akarnya ke bawah. Ke bawah dia cari itu air di mana. Ya. Dia hujamkan akarnya ke bawah, dia cari itu nutrisi di mana. Dan dia dapat, maka dia bisa bertumbuh dan berbuah. Kalau kita berakar kepada Kristus, ya, dari atas kena terik matahari, di bawah batu karang. Saudara, kalau kita berakar kepada Kristus, bahkan dalam kekeringan pun kita akan tetap dapat berbuah. Dalam kesulitan pun kita bisa tetap menjadi berkat. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang produktif. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Siapa yang tinggal di dalamku dan ku di dalam dia, dia menghasilkan buah yang banyak. Itu kuncinya di situ, saudara. Bukan masalah tanah atau lingkungan tempat tinggal kita. Tapi masalahnya adalah apa? Apakah kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Dari Yohanes 15. Dalam persekutuan dengan Tuhan, janji berkat adalah sebuah kepastian. Janji berkat adalah sebuah kepastian. Jadi, jangan takut akan hidup kita. Berkat adalah sebuah kepastian. Berkat adalah yang disediakan oleh Bapa Surgawi untuk kita. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Sia-sialah kamu yang bergegas bangun, berlama-lama duduk, memakan roti hasil jerih lelah, karena dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Bagian yang terakhir itu enak ya. Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Waduh, indah sekali saudara. Kita tidur pun berkat Tuhan datang. Ya kan begitu. Tapi orang lupa
Orang lupa kepada Tuhan. Orang lupa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga berjaga dalam kesia-siaan. Jika bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Kita senang menerima berkat. Enak tuh selagi tidur berkat datang, ya kan? Kita senang menerima berkat. Dan itu janji Tuhan, ya kan? Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita dengar-dengaran dulu kepada Tuhan? Dengar-dengaran kepada pimpinan Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Dunia ini ribut dengan hak asasi. Ya. Dunia ini ribut dengan hak asasi. Saya berhak atas tubuh saya. Saya berhak atas kebahagiaan saya. Saya berhak menerima semua yang baik. Saya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Tapi lupa dengan kewajiban asasinya. Kewajiban asasinya adalah apa? Kerja. Kewajiban asasinya adalah apa? Melakukan yang baik kepada orang. Kau ingin dihormati, hormati orang. Kau ingin dikasihi, kasihi orang. Ya. Orang-orang muda zaman sekarang, kita lihat ya, satu pemandangan yang sedih saya lihat di orang-orang muda Amerika ya. Ya saya yakin tidak semua, tetapi penggambaran-penggambaran yang diberikan adalah apa? Mau senang tapi tidak mau tanggung jawab. Mau hidup bebas tapi tidak mau hidup bertanggung jawab. Mau terima enak tetapi tidak mau risiko. Ketika konsekuensi datang, marah. Mau bebas tetapi tidak mau taat. Ketika datang konsekuensi, marah. Saudara, doa saya untuk setiap orang muda yang mengikuti perenungan ini. Tuhan itu terlalu sayang sama kita ya. Tuhan itu terlalu sayang sama saudara. Berkat ada, berlimpah. Firman Tuhan katakan, dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Tetapi dimulai dari ayat 1 Mazmur 127. Jika bukan Tuhan. Jika bukan Tuhan artinya apa? Kau mau berkat, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan. Dan tundukkan dirimu kepada Tuhan. Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Yang berikut, saudara, kita senang diberkati. Ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, gitu. Saya juga senang dong diberkati. Doa saya dijawab, kebutuhan saya terpenuhi, masalah saya ada jalan keluar. Saya senang kalau saya diberkati. Tetapi diberkati itu membawa tanggung jawab untuk memberkati. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya terima berkat. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tapi kita diminta Tuhan untuk memberkati. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Terjemahan lain mengatakan, dan engkau jadilah berkat. Kalau kita senang diberkati,
kita harus siap hati, siap diri untuk memberkati. Hidup kekristenan itu bukan cuma terima berkat, tapi hidup yang memberkati. Kita diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. (23 tahun Gekindo hadir di Jogja. Dan oleh anugerah Tuhan, pelayanan kita bisa mencapai seluruh Indonesia, bahkan ke ujung-ujung bumi. Doa dan kerinduan saya untuk jemaat adalah semakin hari kita menjadi gereja, saudara dan saya, kita menjadi orang Kristen yang melekat kepada Kristus. Tidak penting kita punya fasilitas ini itu. Tidak penting kita memiliki properti ini itu. Yang terpenting, yang Kristus inginkan bagi gereja adalah melekat kepada Kristus. Seperti pujian dari Kidung Jemaat ini. Biarlah menjadi doa saudara, doa saya. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar. Supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau memberi berkat, aku berbuah yang lebat. Doa dan kerinduan saya, Bapak Ibu jemaat, semakin melekat kepada Kristus, semakin hidup dengan hidup Kristus, dan menjadi sarana-sarana untuk menghidupkan orang lain. Menghidupkan sekitar. Supaya nama Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Kiranya Bapak Ibu diberkati. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang telah dihancurkan bagi saudara dan saya. Supaya hidup kita menjadi utuh. Tubuh Kristus dihancurkan. Supaya tubuh daging kita mati, tapi kita hidup bagi Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang membuat kita berlutut tersungkur dan merasa hancur, ingat, Kristus telah terlebih dahulu dihancurkan untuk saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita.
Anggur ini adalah perlambang darah Kristus yang dicurahkan, ditumpahkan bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh mendapatkan pengampunan dosa, boleh dikuduskan, dan menerima hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kepada Bapa. Tidak ada jalan lain untuk saudara dan saya bisa masuk ke surga, tetapi hanya oleh darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita menerima dan menyambutnya dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Jemaat kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami bangkit dan menjadi terang. Karena terang Tuhan sudah datang. Dan setiap kami bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi suara kenabian bagi dunia yang gelap yang ada di sekitar kami, yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan, dan Engkau mau supaya kami tidak menyimpannya hanya untuk diri kami sendiri, tetapi Engkau sudah memanggil setiap kami untuk pergi dan menjadi berkat, untuk bangkit dan menjadi terang bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami juga kembali boleh memasuki dan menikmati perjamuan kudus-Mu dengan memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan, korbankan untuk kami sebagai penebusan dosa. Sehingga kami memiliki keberanian percaya bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni. Dan inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan, jadi alat yang indah di tangan-Mu dimanapun Engkau berada. Berkatilah semua yang kami kerjakan, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati para orang tua kami dalam masa tua mereka, berikanlah kesehatan. Juga berkatilah anak-anak kami, baik yang masih studi, Tuhan tolong supaya mereka berhasil dengan studinya, dapat belajar sebaik-baiknya, dan yang sudah bekerja, Engkau yang menambah-nambahkan pekerjaan mereka dan juga kepercayaan dari tempat di mana mereka bekerja. Terima kasih Bapak, berkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Juga berikan kami kesehatan, kalau ada yang di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan angkat semua kelemahan tubuh kami. Kami berdoa bagi dunia ini ya Tuhan, supaya hari ini, dimanapun firman Tuhan diberitakan, banyak orang boleh diselamatkan. Kami berdoa supaya suara kenabian terus diserukan oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan. Seruan-seruan pertobatan, seruan kembali kepada Tuhan. Oleh karena dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin gelap. Kami melihat apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, dan kami tahu semuanya sedang menuju kepada kesudahannya. Ya Tuhan, biarlah kami kedapatan tetap setia beriman kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia secara khusus. Tuhan berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu tidak terkontaminasi oleh ide-ide, oleh filsafat dunia ini, tapi supaya gereja Tuhan tetap bersandar kepada Alkitab. Supaya gereja Tuhan menjadi garam dan terang, bukan digarami
tetapi boleh menjadi garam, menggarami dunia ini dengan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami. Kami melihat ada bagaimana saat ini semakin banyak negara-negara yang mengalami pergolakan yang bahkan menjadi sangat ekstrim. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, kepada para pejabat supaya mereka tidak serakah, supaya mereka tidak hanya mementingkan, mereka yang berkuasa tidak hanya mementingkan kekuasaannya, tetapi ingat, ada rakyat yang membutuhkan makanan, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan perawatan kesehatan, membutuhkan kehidupan yang layak. Kami berdoa supaya pemerintah kami diberi hikmat untuk bisa semakin mempersempit jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Mari Tuhan, Engkau bekerja bagi bangsa kami, berkati bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar ini, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan disembah, dan nama Tuhan tetap diserukan di setiap tempat di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kembali kita akan memuji Tuhan dari NKB 204, di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, nyatakan Kristus di dalammu. NKB 204. Kita naikkan pujian ini. Antara sesamamu, hiduplah saleh
Kekasih-kekasih Tuhan, nyatakanlah Yesus dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Kalik semesta. Mari kita bersaat teduh.